dengan pemakaian cara KPO ini lebih aman dan terjamin. Soalnya ini lahannya sudah 3 kali saya tanami cabai, tapi baru kali ini saya lihat perkembangannya lebih bagus dari yang pertama. Karena yang pertama saya memakai bahan-bahan kimia dan hasil tidak sesuai, bahkan belum panen sudah ada yang mati layu dan hama pun bertahan. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, terutama untuk petani-petani dimanapun berada. Kali ini kita berada di kebunnya mitra kami dari daerah Tapanuli Selatan, tepatnya di daerah Sipirok. Kita akan membahas bagaimana saja teknik-teknik untuk mengatasi harga yang murah seperti pada saat ini, dimana saat ini harga cabai di kisaran 8.000, 10.000, atau mungkin juga ada beberapa daerah yang memang sudah lebih dari 10.000, tapi pada umumnya pada saat ini harga cabai bisa dikatakan murah, apalagi kalau dibandingkan pada saat awal-awal tahun 2021, di mana harga bisa mencapai 40 ribuan, kurang lebih 40 ribu sampai 50 ribu per kilogramnya. Memang masalah fluktuasi harga menjadi resiko pada penanaman cabai ini, tapi bagaimanapun juga kita tetap berusaha agar pada saat harga sedang di bawah kita bisa tetap menikmati hasil dan tidak sampai merugi. Ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk mengatasi supaya kita terhindar dari kerugian pada saat harga cabai ataupun tanaman komoditas lainnya sedang murah. Yang pertama yang biasa kami lakukan yaitu dengan mengupayakan agar umur tanaman bisa bertahan, artinya masa panen bisa bertahan secara panjang, berumur sampai lama masa produktifnya.
Hal ini memang dipengaruhi oleh nutrisi yang tepat, komposisi, dan jenis baik pupuk kimia maupun pupuk organik yang kita berikan. Dalam hal ini biasanya kami menggunakan perpaduan antara pupuk organik dan pupuk kimia. Walaupun dalam penerapannya kami lebih memprioritaskan penggunaan pupuk organik. Kelebihan dari memprioritaskan pupuk organik ini yaitu tanaman jaringannya terlihat lebih awet muda apabila dibandingkan dengan yang menggunakan pupuk kimia yang berlebih. Yang kedua yang biasa perlu kita prioritaskan dalam penggunaannya yaitu pestisida. Pestisida pun biasanya kita golongkan menjadi dua, yaitu pestisida organik dan pestisida kimia. Terkadang dampak dari pemberian pestisida kimia yaitu apabila terlalu berlebih dan biasanya karena didorong oleh kebalnya hama, kita memberikan insektisida dosis tinggi yang akibatnya daun menjadi kekuning-kuningan, bahkan bisa membuat atau menjadikan tunasnya buret, atau bahkan lebih parahnya lagi yaitu daunnya seperti terbakar. Oleh karenanya, langkah yang biasa kami gunakan yaitu memberikan pestisida organik yang lebih soft, lebih lunak efeknya pada tanaman, sekaligus juga sebagai nutrisi untuk tanaman itu sendiri. Langkah yang sederhana yang bisa kita lakukan untuk menghindari kerugian pada saat harga cabai murah yaitu dengan cara panen hijau. Artinya kita tidak menunggu memerah masih pada saat hijau tapi sudah tua, artinya hijau gelap. Pada saat kondisi demikian kita panen dengan harapan tunas-tunas akan lebih cepat pertumbuhannya, dimana pada saat panen hijau ini nutrisi tanaman tidak terlalu banyak terkuras untuk memerahkan buah, sehingga suplai nutrisi lebih banyak naik ke tunas apikal daripada ke pembentukan atau pematangan buah. Panen hijau ini
bercabangan lebih banyak, tunas-tunas lebih cepat pertumbuhannya, sehingga buah tentunya akan lebih banyak pula terbentuk, dan produksi biasanya pun lebih banyak dibandingkan dengan dimerahkan secara konvensional. Yang tidak kalah pentingnya adalah dengan mengupayakan atau menjaga stamina tanaman atau tingkat kesehatan tanaman supaya tetap sehat, tetap fresh, dengan memilih makanan yang tepat, memilih pestisida yang tepat, diantaranya dengan memberikan pestisida dan makanan yang sifatnya alami. Hal ini tentunya berbeda hasilnya antara mengkonsumsi makanan yang kadar kimianya tinggi dengan memberikan makanan yang sifatnya lebih ke organik. Tingkat kesehatan tanaman lebih terjaga seperti yang terlihat pada gambar ini, dan kita juga akan coba ulas sampai tanaman ini berusia 6 bulan. Kita akan lihat, kita akan pantau terus perkembangannya tanaman mitra binaan kami ini sejak tanaman awal, sejak pindah tanam sampai ke masa petikan-petikan yang masih produktif di usia senja. Ya, termasuk di dalam poin menjaga stamina tanaman agar tetap sehat, segar, yaitu dengan mengatasi permasalahan hama dan penyakit tanaman, diantaranya puret yang diakibatkan oleh virus Gemini, keriting daun yang disebabkan oleh hama trip dan tungau. Lebih aman dan terjamin. Soalnya ini lahannya sudah 3 kali saya tanami cabai, tapi baru kali ini saya lihat perkembangannya lebih bagus dari yang pertama. Karena yang pertama saya memakai bahan-bahan kimia dan hasil tidak sesuai, bahkan belum panen sudah ada yang mati layu dan hama pun. Halo, selamat sore. Nah, ini lagi berada di kebun cabai. Nah, ini dia nih. Selain buahnya banyak, bunga masih semarak dan tunas-tunas pun masih naik. Dan untuk produk yang saya gunakan adalah produk KPO, yaitu protektan,
Pesnator, Prestan, dan Biopestis. Dan untuk fungisida yaitu Prokanil, Cas, dan untuk penggunaannya sesuai dengan yang dianjurkan dengan pola KPO. Praktis dan mudah. Umur sekitar 11 mingguan. Untuk cara pemakaian sesuai dengan anjuran dari KPO, yang pemakaiannya sesuai dengan takaran yang sudah ditentukan oleh senior. Termasuk dalam poin menjaga stamina tanaman agar tetap sehat dan segar. Untuk mendapatkan awetnya masa panen atau masa produksi adalah dengan menjaga kesehatan tanaman. Menjaga kesehatan tanaman agar terhindar dari hama dan penyakit, misalnya layu fusarium ataupun layu akibat bakteri Pseudomonas solanacearum. Nah, hal-hal ini tentunya akan mengurangi produktivitas, sehingga apabila layu terjadi misalnya, atau terjadi antraknos, atau terjadi uret, terjadi virus kuning, terjadi serangan hama trip dan tungau, tentunya hal-hal ini akan mengurangi produktivitas secara keseluruhan, sehingga produksi pun akan menurun. Di sini sangat erat sekali kaitannya antara kita mempertahankan kondisi tanaman agar tetap sehat dengan tetap konsisten dan tetap terjaganya tanaman agar bisa berproduksi secara optimal. Oleh karenanya, seperti kita lihat dalam
video ini kita tetap menjaga agar tanaman sehat, terhindar dari layu, patek, terhindar juga dari virus. Walaupun di sini kita lihat ada 1-2 tanaman yang terkena virus kuning, tapi yang penting dia tidak menular, dan kita tetap terus mendorong supaya tanaman yang terkena virus itu pun bisa naik dan produktif, naik tunas-tunasnya dan membawa bunga dan buah. Itu yang kita harapkan. Adapun dalam hal ini, teknik untuk mengatasi virus trip tungau yaitu dengan menggunakan produk yang tadi diperlihatkan oleh mitra kami, yaitu dengan menggunakan protektan dan biopestis, baik melalui semprotan dan melalui kocoran. Kita memang biasanya masih menggunakan akarisida atau insektisida kimia, tetapi dosisnya sangat rendah, yaitu 0,3 mili per liter air. Dosis ini pun biasanya kita mix. Dosis yang rendah ini kita mix nantinya dengan penggunaan protektan biopestis dengan dosis 2-3 tutup per tangki 17 liter. Penyakit lain yang perlu kita waspadai yaitu penyakit layu. Seperti dalam video ini, kita sangat menjaga betul dan kita bersyukur karena pada areal pertanaman mitra kami ini hampir tidak kita temukan tanaman yang layu. Hal ini memang sangat kita antisipasi. Pertama, untuk menghindari penularan antar tanaman. Kedua, yang kita harapkan nantinya yaitu jangan sampai menurunnya produksi. Adapun hal yang kita lakukan untuk menghindari kelayuan tersebut yaitu dengan melakukan pengecoran atau pemupukan menggunakan pupuk CAS dan Prestan, yang dalam hal ini berisi mikroba-mikroba sebagai antagonis dari Fusarium dan penyebab yang disebabkan oleh bakteri Pseudomonas solanacearum. Hal lain yang kita lakukan untuk menghindari kerugian pada saat harga murah yaitu menjaga betul tanaman secara intensif agar terhindar dari serangan antraknos atau patek. Serangan patek atau antraknos ini sangat cepat sekali penyebarannya, sehingga apabila sudah mengenai tanaman beberapa batang itu perlu sangat dihindari penularannya antara tanaman satu dengan tanaman lain. Kita lihat di sini tanaman sudah mulai ada yang berwarna merah dan waktunya kita untuk melakukan antisipasi yaitu dengan pemberian fungisida organik Pokanil melalui semprotan, dan juga biasanya kita lakukan melalui pemupukan pengocoran sehingga terjadi juga resapan secara sistemik untuk tanaman. Kita lihat kualitas tanaman yang merahnya menyala, kita lihat dan hal ini menunjukkan bahwa kualitas tanaman
sehat, dan biasanya warna yang menyala ini menunjukkan tingkat ketahanan yang lebih terhadap serangan antraknos. Untuk mengantisipasi antraknos ini, kita akan bahas secara khusus pada konten yang lain. Tapi secara sekilas, biasanya kita pencampuran fungisida organik Prokanil ini dengan menambahkan fungisida kimia. Dosis yang kita gunakan juga masih sangat rendah, kisaran 1 sendok teh atau 5-7 gram saja per tangki 17 liter. Fungisida yang kita gunakan itu bervariasi, mulai dari Propineb, bahan aktif Menkosep, bahan aktif Chlorothalonil, bahan aktif tembaga, dan lain sebagainya. Kalau untuk fungisidanya sebenarnya ini sangat variatif. Silahkan saja menggunakan merek-merek yang beredar di pasaran. Tapi yang kita tekankan di sini yaitu penggunaannya untuk tidak terlalu banyak. Hal ini pun untuk menghindari terjadinya penekanan populasi dari mikroba sebagai penekan terjadinya serangan antraknos. Memang dalam hal ini fungisida organik yang kita gunakan atau fungisida nabati yang kita gunakan ini berupa mikroba-mikroba yang secara aktif dia bersifat menekan pertumbuhan dari mikroba atau cendawan penyebab antraknos atau Choletetricum sp. Perkembangan berikutnya kita lihat tanaman sudah mulai banyak yang memerah setelah kita antisipasi sejak awal untuk menghindari keriting daun, kuret, virus kuning, termasuk hama-hama pengendalinya, hama-hama penyebabnya antara lain thrips, tungau, kutu kebul. Nah itu sudah sejak awal kita sudah berhasil kita antisipasi. Untuk berikutnya, pada saat buah memerah ini kita sudah antisipasi juga dengan pesnator untuk menghindarkan tanaman dari serangan lalat buah. Memang untuk menghindari serangan lalat buah ini kita lakukan sejak awal, artinya pada saat fase tanaman berbunga. Hal ini untuk mengantisipasi peletakan telur oleh hama lalat buah ini, sehingga lalat buah terhindar untuk meletakkan telurnya pada kelopak bunga. Nah, kita lihat di sini tanaman sangat aman, hampir bisa dikatakan juga sangat aman dari serangan lalat buah. Juga kita lihat aman dari antraknos. Tidak ada kita lihat berserakan buah-buah yang busuk akibat serangan dari lalat buah dan busuk buah yang disebabkan oleh
antraknos atau patek. Hal ini sebenarnya bisa kita lakukan bersamaan di antara pengendalian patek antraknos dengan pengendalian lalat buah ini dengan mencampurkan sekaligus antara fungisida organik Pokanil dan pestisida organik Pesnator, di mana Pesnator ini berfungsi untuk mengendalikan lalat buah sekaligus juga ulat. Nah, kita bersyukur setelah beberapa kali panen, mitra ini tanamannya tergolong aman dari serangan dari lalat buah, hama ulat, dan lain sebagainya. Hal ini tentunya sangat membantu untuk meningkatkan produksi, dan informasi yang kita dapatkan dari mitra kami ini, beliau pada petikan ke-13 itu walaupun harga sedang murah di kisaran 8.000, 7.000, 8.000 itu sudah impas segala atau seluruh biaya produksinya sejak awal. Dan berikutnya, petikan-petikan berikutnya kita berharap tinggal meraih keuntungan-keuntungan yang kita berharap dengan kondisi tanaman yang tetap stabil, tetap sehat, aman, dan terhindar dari hama penyakit. Kita harapkan terus berproduksi sehingga bisa mencapai 2 atau bahkan 3 periode masa petik. Keutamaan dari penggunaan insektisida organik yang barusan kita sebutkan, Protektan, Pesnator, Biopestis, ini sifatnya repelen atau penolak, sehingga hama tidak perlu kita kejar-kejar untuk dimatikan. Tapi dengan sifat repelen ini, hama tertolak untuk mengganggu tanaman, sehingga kita lihat tanaman tidak perlu diberi insektisida dosis tinggi atau fungisida dosis tinggi. Nah, sehingga yang kita dapatkan yaitu tanaman terus terbuka tunas-tunasnya, pucuk-pucuknya. Kita lihat dalam video ini mana tanaman walaupun sudah berumur 5-6 bulan, dia tunasnya masih terus naik meninggi, dan kita harapkan di sini produksi masih diharapkan hingga petikan-petikan lanjut. Pada video ini kita lihat tanaman sudah memasuki petikan ke-19, dan kita bersyukur dari petikan 13 sampai 19 ini, dan berharap ke petikan-petikan berikutnya keuntungan terus kita dapatkan walaupun harga masih murah, dan berharap untuk berikutnya harga terjadi peningkatan sehingga kita harapkan petani bisa mendapatkan keuntungan berlebih dari pengelolaan tanamannya ini. Cara lain yang kami lakukan untuk menghindari kerugian pada saat harga murah yaitu merenggangkan interval pemupukan dan aplikasi semprotannya. Dan untungnya lagi yang kita dapatkan dengan menggabungkan teknik organik dan kimia ini, kita bisa menghemat waktu aplikasi, yaitu dengan cara pemupukan yang jaraknya bisa kita renggangkan. Yang awalnya misalnya seminggu sekali, kita usahakan bisa 10 hari atau
14 hari sekali bahkan lebih. Kemudian langkah yang bisa kita lakukan yaitu dengan pada saat pasca panen kita usahakan untuk menghindari kerugian, yaitu memilih tempat atau pasar yang harganya paling tinggi. Ini juga merupakan kiat kami untuk menghindari atau meminimalkan kerugian. Kemudian kita lakukan yaitu penjualan secara eceran. Hal ini juga bisa dilakukan terutama yang luasan tanamannya tidak terlalu banyak. Ini bisa membantu jadi mengurangi alur atau tahapan-tahapan penjualan, sehingga kita tidak melalui banyak tangan dalam proses penjualan sampai ke konsumennya. Langkah selanjutnya yang bisa kita lakukan dalam hal ini penekanan dengan melakukan pemilihan teknik pengelolaan dengan berbasis organik yang tadi kita sudah bahas secara umum. Pemilihan teknik pengelolaan berbasis organik ini jelas lebih murah sehingga bisa menekan biaya produksi, dan ternyata kita juga lihat produktivitas tanaman ternyata lebih tinggi dibandingkan teknik kimia murni. Nah itu teman-teman yang kita sarankan untuk menghindari atau meminimalkan kerugian pada saat harga sedang murah. Dan kami sangat beruntung, sangat bersyukur karena teman atau mitra kami ini hingga petikan ke-19 di bulan Juni 2021 ini sudah mengalami keuntungan atau mendapatkan keuntungan berlebih walaupun harganya sedang murah dengan menjalankan atau menerapkan teknik-teknik yang barusan kita bicarakan ini atau kita bahas ini. Nah, ada satu hal lagi yang mungkin bisa diterapkan untuk mendapatkan harga yang baik, yaitu dengan menanam pada saat cuaca atau kondisi iklim sedang tinggi curah hujannya, seperti yang kita dapatkan kemarin, yaitu bulan-bulan penanaman di Oktober, November, dan diharapkan panen di awal-awal tahun. Nah, itu biasanya curah hujan tinggi dan memang banyak yang bercocok tanam, tapi tingkat keberhasilan dari petani sangat rendah. Artinya siapa yang mampu mengelola tanamannya secara baik dan benar sehingga bisa lulus dari cuaca yang ekstrim, nah di situ dia akan mendapatkan harga berlebih. Demikian mungkin yang bisa kita sampaikan dalam konten kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan kita berharap sukses petani Indonesia. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Sampai ketemu pada konten berikutnya. Salam sukses untuk petani dimanapun berada.